Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it's... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mahasiswa, hari ini kita belajar pendidikan bahasa Indonesia di SD. Ya, topik kita hari ini adalah bagaimana menyusun penilaian untuk RPP yang sudah kita buat yang lalu. Oke, ya. Nah, untuk itu Ibu mau bertanya, apa fungsinya penilaian? Apa yang bisa kita angkat tangan? Fungsi dari penilaian itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita dari materi yang telah kita ajarkan. Iya, sejauh mana materi yang kita ajarkan atau sejauh mana tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita mengajar, tentu harus di akhir pembelajaran itu harus kita melihat apakah tujuan saya sudah tercapai. Nah, ada berapa sih sebenarnya jenis penilaian? Apakah sebenarnya penilaian itu bisa dilakukan? Penilaian itu bisa dilakukan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, dan penilaian pembelajaran dapat dilakukan pada saat akhir pembelajaran. Siapa yang bisa melengkapi? Ada yang bisa melengkapi? Oke. Ya, besar-besar suaranya. Penilaian itu bisa dilakukan apa saja? Awal proses pembelajaran Awal pembelajaran, saat pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. penilaian dilakukan yang pertama di awal pembelajaran, kedua di proses pembelajaran, dan ketiga di akhir pembelajaran. Karena itu semuanya. Di awal pembelajaran itu namanya tes, ya, kita atau tes diagnostik. Kita mengetahui sejauh mana pengetahuan anak-anak terhadap materi, atau kita mau mengetahui siapa siswa di sini yang bisa saya kelompokkan, mana yang siswa yang pintar, mana yang sedang kemampuannya, atau sama kemampuannya. Itu dilakukan tes di awal, ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita mau membuat penilaian, coba lihat di atas, ya. Jadi nanti ada format. Mahasiswa membuat penilaian untuk satu proses pembelajaran pada SPP. Jadi penilaian itu ada dua, tes atau tes. Mana yang dimaksud non tes adalah dia akan membutuhkan lembar pengamatan. Misalnya kita hanya sikapnya. Kita tahu di RPP itu kita menilai sikap, pengetahuan, dan penilaian. Kalau sikap, tentunya kita tidak kasih soal, tapi dengan format pengamatan. Berarti tekniknya nanti itu adalah non tes. Adakah di tujuan pembelajaran itu yang membutuhkan pengamatan, ya, sikap? Lihat tujuannya. Nah, kemudian kalau tes, ya, kalau tes, instrumennya apa? Apakah itu pengetahuan atau keterampilan? Apakah soal? Akan soal tentunya disesuaikan dengan tingkat kesulitannya, ya. Tingkat kesulitan soal, analisis, mulai dari analisis, ya, sintesis atau evaluasi. Bisa jangan hanya menyebutkan atau disesuaikan dengan rumusan tujuannya, ya, paham, ya. Jadi disesuaikan dengan rumusan tujuan soal itu. Nanti soal tentunya dilengkapi dengan apa? Kunci jawaban. Bagaimana
Skor perolehan. Skor maksimal. Kali 100. Nilai, ya. Skor perolehan, ya kita sebutkan. Misalnya kalau ini soal, jangan hanya selalu mau dapat 10 di situ, biar misalnya dia nanti 13, dia bisa menjadi 100, 13, 100 ya. Nah, jadi berapa bobot soalnya, berapa nilai di situ, kemudian tentukan nomor 1 berapa bobotnya, skornya, nomor berapa, nomor 3 berapa. Oke, bisa dipahami? Ya. Ada kelompoknya yang lalu ya. Oke, nomor 1 coba dengan tangannya. Nanti duduknya di sini ya. Kelompok 2 duduknya di sini. Dan sini kelompok 3 ya duduknya di situ. Kelompok 4 duduknya di belakang kanan. Kelompok 5 duduknya di depan sini. Oke, nah sekarang mari kita berkelompok. Running away from where I'm from, never can stay with no one. Loving you almost feels like something when no one's around me. You lost and found me. I was surrounded with open arms. Open arms, you give me open. I'm so devoted. You keep me open. Open arms, I'm so devoted to you, to you, to you. So like being hopeless, choking on insecurity. I know this is bad, but please put a leash. Oke, gimana? Ibu beri waktu 5 menit lagi ya untuk kita bisa mempresentasikan atau melaporkan apa yang sudah kita kerjakan. Gotta let you go, gotta let you go. I ain't gotta let you go, I must. You're the only one that's holding me down. You're the only one holding me down. Baik, tema pada hari ini adalah mengenai teman baru fase A kelas 1, semester 1. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata yang sering ditemui. Untuk teknik penilaiannya, teknik penilaian lisan, siswa diminta untuk melaporkan bunyi mami memo dan kata yang berawalan dengan mami memo. Untuk instrumennya, instrumen penilaiannya itu rubrik yang mencakup kemampuan berbicara dan pemahaman kata siswa. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa menuliskan suku kata sederhana pada kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Untuk teknik penilaiannya yaitu tes ujian tertulis, siswa diberikan LKPD untuk menebalkan huruf dan melengkapi kata. Untuk instrumennya ada daftar periksa yang mencantumkan kriteria penilaian seperti karakter menulis dan pemahaman tentang pengenalan huruf. Oke, sekarang dulu kelompok 1. Seperti yang mau menanggapi, ya. Ada tadi yang kurang operasional kayaknya ya. Kata-katanya coba diperhatikan, ya harus operasional, harus bisa dinilai. Tadi apa yang disebutkan, apa tugasnya siswanya? Surapa sedang menemukan tujuan harus serasi dan selaras. Ya, tujuannya apa? Mengenali. Tidak mungkin kamu suruh kenallah. Nah, ya. Tapi yang kamu suruhkan adalah menginjak.
mengeja, bukan mengenali. Mengenali ya. Baik, kelompok 2. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun materi pada RPP yang kami buat yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya untuk kelas 4. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan pengamatan siswa dapat memahami penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Adapun teknik penilaiannya itu melalui tes, instrumennya menggunakan soal evaluasi. Yang kedua, dengan mengidentifikasi, siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Teknik penilaiannya itu melalui tes, adapun instrumennya itu lembar pengelompokan hewan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang tadi ada kata mengenali, ya, mengenali, ya tidak dapat diukur, lihat jenis pengukurannya apa, bentuk apa, bentuk mengidentifikasi ya. Jadi lihat itu mengenali baru tidak disuruh mengenali tesnya, harus sesuai bagaimana tujuannya, begitu juga penilaian. Kamu sebutkan apa di penilaian? Mengidentifikasi, ya, bukan mengenali, mengidentifikasi apa. Oke, ya, jadi perbaiki tujuan. Rumusan tujuan harus dapat diukur, ya, rumusan tujuan selaras dan sesuai dengan penilaiannya, ya. Kita berangkat ke kelompok 3. Saya menyampaikan kedua teknik dan penilaian dan instrumennya. Yang pertama, keduanya yaitu melalui tayangan PPT menganalisa perubahan mobil benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah melihat tayangan PPT, siswa mampu membandingkan perubahan mobil benda dalam kehidupan sehari-hari. Teknik penilaiannya yaitu non-teks dan instrumennya yaitu proses penilaian yang mencakup pemahaman awal tentang perubahan mobil benda serta kemampuan berkomunikasi dengan baik. Topik yaitu perubahan mobil benda, tema 7, subtema 1, kelas 4. Oke, aku bertanya, kenapa non-tes? Kalau bisa non-tes, kalau bukan tes, bisa jawab. Ya, yang dinilai adalah berarti tes keterampilan, bukan non-tes ya. Ya, tes, jenis tesnya adalah tes keterampilan. Kan, tes ada tes pengetahuan, ya. Pengetahuan, ada tes tertulis, kemudian lisan, ada tes penjelasan, tapi tes penjelasan, ya, penjelasan keterampilan. Jadi siap? Ya, oke. Kelompok 4, anak kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada kesempatan yaitu bab 1 kehidupan dan sumber kehidupan di bumi. Topiknya bagian tumbuh-tumbuhan kelas 4. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dan tumbuhan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuh-tumbuhan. Adapun teknik penilaiannya dalam bentuk teks yang dimana siswa diberikan pemahaman tentang bagian tumbuhan dan bentuk akar dan tulang daun terlebih dahulu. Adapun instrumennya siswa diajar ke depan untuk menuliskan sesuai gambar yang telah diberikan. Siapa yang mau menanggapi ini? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ayo. Apakah sesuai tadi tugas yang ditugaskan? Sesuai atau tidak? Tidak.
Yang disebutkan adalah bagaimana jenis teknik penilaiannya. Teknik penilaiannya tes atau non tes? Kita tarik lagi gitu. Ya. Nah, kalau tes apa instrumennya? Non tes apa instrumennya? Oke ya. Oke. Baik, kelompok berapa lagi? Kelompok 5. Ini sudah ya. Nilai yang NLP yang kami analisis kelas 1 dengan tema tubuh dengan materi tumbuhan sekitar tubuh. Tujuannya yaitu yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi tanaman yang hidup di air dengan benar. Teknik penilaiannya yaitu tes tertulis, instrumennya yaitu mengisi latihan soal yang berbentuk pilihan ganda. Yang kedua, setelah siswa mengamati gambar, siswa dapat menganalisis gambar grafik mengenai jumlah tumbuhan dengan benar. Teknik penilaiannya yaitu non-tes dengan instrumen gambar observasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, kita sudah mengerjakan ya atau melakukan proses pembelajaran untuk mengetahui apa jenis tes yang digunakan untuk rumusan tujuan yang ada di NLP, ya, kemudian instrumen apa yang digunakan, ya. Nah, jadi tentu yang harus direvisi tadi ada beberapa rumusan tujuan yang masih keliru. Rumusan tujuan itu harus minimal bisa diamati, ya, karena itu instrumennya adalah format observasi. Kalau mengenal, bisa tak? Bagaimana ciri-cirinya anak bisa mengenal? Biasanya dia mereka, membuka, membedakan, itu lebih spesifik. Jadi jangan menggunakan kata yang menulis secara spesifik. Ini cara mengenal atau memahami. Nah, kita tidak bisa menentukan bagaimana. Jadi perhatikan kembali rumusan tujuannya, masih ada rumusan tujuannya masih keliru. Harus lebih spesifik supaya sesuai antara tujuan, rumusan tujuan, kemudian jenis tesnya apa, dan instrumen ya, soal yang digunakan, apakah betul-betul menilai ya pemahaman dari pencapaian tujuannya. Setelah anakku melaporkan hasil kerjanya, tentunya ada yang mari kita sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini. Bahwa hari ini kita sudah membuat apa? Penilaian untuk ketahui sejauh mana ya pengetahuan siswa, sejauh mana pemahaman siswa terhadap pelajaran yang sudah kami susun pada NLP. Ya, apalagi tujuannya kemudian menentukan penilaian apa yang digunakan. Ada penilaian apakah dia membutuhkan tes atau non tes. Kalau tes, apa instrumennya? Kalau non tes, apa instrumennya? Kalau tes, apa biasa instrumennya? Soal, ya, evaluasi, ya, dan tentunya sesuai dengan rumusan tujuan, ya. Kalau non tes, menggunakan gambar observasi. Yang biasa diobservasi itu adalah penilaian apa? Ya, oke, saya kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kemudian apa yang kami sudah kerjakan sekarang itu akan dilanjutkan untuk melanjutkan bagaimana instrumen itu diuraikan, ya. Tadi yang hanya polanya, seperti pola untuk menentukan dan mengembangkan penilaian itu, ya. Saya kira demikian. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mencatat akan tidak didalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.